And unfortunately, when MotoGP started to race in Lombok, I was the first year that I stopped. Gelar ke-9 sudah dikantongi Marc Marquez. Valentino Rossi berharap ke pembalap yang disindir anak buahnya sendiri. Performa kuat membuat Marc Marquez dijagokan untuk menjadi juara dunia pada MotoGP 2025. Rekor Valentino Rossi terancam oleh si musuh bebuyutan. Marc Marquez benar-benar bangkit dari kubur setelah performa yang terus meningkat sejak nekat meninggalkan Honda untuk bergabung dengan skuad Ducati. Jika musim lalu hanya menang 3 kali, Marquez terbang tinggi bersama Ducati Lenovo untuk memuncaki klasemen sementara dengan keunggulan telak. Marquez mengumpulkan 307 poin setelah 10 seri. Dia unggul 68 poin dari rival terdekat yang tidak lain adik sendiri, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, lalu 126 poin dari rekan setim, Francesco Bagnaia, di urutan ketiga. Kok bisa? Torehan 15 kemenangan dan 3 podium lainnya dari 20 balapan sprint dan GP yang sudah diselenggarakan musim ini menjadi jawabannya. Sosok sesepuh di paddock MotoGP yaitu Carlo Pernat pun yakin bahwa hampir bisa dipastikan siapa juaranya musim ini. Gelar ke-9 sudah dikantonginya, ucap Pernat merujuk Marc Marquez dalam wawancara dengan Man on Wheels Magazine. Oke, semuanya bisa terjadi dalam balapan, tetapi secara praktis dia memenangi setiap balapan. Dia unggul di atas 100 poin, bagaimana bisa Anda berasumsi bahwa Marc Marquez mungkin tidak akan memenangi gelar musim 2025? Saya juga bisa melihat dengan menonton TV di rumah sakit, dia berlomba dengan memegang kendali, tidak terlihat seperti pergelangan tangannya terkilir. Marquez telah mengoleksi 8 gelar juara dunia sepanjang karirnya. Selain masing-masing 1 gelar dari kelas 125cc, sekarang Moto3 dan Moto2, rider asal Cervera itu sudah memenangi 6 gelar dari kelas utama MotoGP. Di era modern MotoGP, hanya Valentino Rossi yang lebih baik dari Marquez dengan 9 gelar, 1 gelar 125cc, 1 gelar 250cc, dan 7 gelar 500cc MotoGP. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa antara Rossi dan Marquez menyimpan perseteruan panas yang timbul 10 tahun yang lalu. Saking panasnya, tanda tanya soal respons Rossi terhadap teror Marquez terhadap pencapaian pribadi merembet kemana-mana. Salah satunya adalah isu munculnya Pedro Acosta yang disebut-sebut sebagai anti-Marc Marquez bagi The Doctor. Acosta memang sempat menyulitkan Marquez dalam debutnya di MotoGP. Namun, performa KTM yang kurang menggigit membuat sinarnya meredup musim ini. Kemungkinan bersatunya Acosta dan Rossi melalui tim balapnya yaitu VR46 pun menjadi topik panas dalam bursa pembalap MotoGP. Acosta dipercaya memberi kode dengan kunjungan ke Museum Ducati di sela-sela seri MotoGP Italia bulan lalu hingga foto di depan panel yang dipakai pembalap VR46 untuk interview. Fabio Di Giannantonio selaku pembalap VR46 pun jengah mendengar rumor Acosta sampai melempar sindiran dalam kalimatnya setelah GP Belanda. Saya di Ducati bersama tim saya yang super dan merasa bahagia. Jadi saya tidak peduli apa yang dilakukan Pedro, ucap Di Giannantonio, dilansir dari GP1.com. Saya bersimpati dengan timnya karena tidak baik untuk berbicara terlalu banyak soal pabrikan lainnya. Saya tidak tahu seperti atmosfer di dalam boxnya. Mungkin dia harus fokus dengan dirinya sendiri, karena ada banyak pembalap KTM yang tampil bagus. Adapun menurut Pernat, peluang merapatnya Acosta ke tim VR46 akan bergantung dengan masa depan yang diambil KTM setelah hampir pilot. Kelanjutan KTM di MotoGP masih tanda tanya, apakah tetap dengan susunan 1 tim pabrikan dan 1 tim satelit atau hanya 1 tim pabrikan saja. Kontraknya, Acosta, bukan benar-benar yang paling mudah untuk diputus, ucap ex-direktur tim Aprilia hingga manajer Marco Simoncelli itu. Saya ulangi, kita harus melihat apa yang akan KTM lakukan dalam waktu dekat karena ada situasi-situasi yang kusut di sana. Tentunya, Pedro Acosta akan melakukan segalanya untuk motor Ducati. Dan tentunya baik Ducati dan Valentino Rossi akan menyambutnya dengan tangan terbuka.
Saya pikir Phil bisa melihat Pedro Acosta seperti apa Marc Marquez dulu baginya, lawan muda yang akan mencegah sang juara yang hebat untuk meraih 10 gelar juara. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, kini memahami mengapa pihaknya harus menunggu lama demi mengakhiri puasa gelar dunia MotoGP. Sebab, sebelum Pecco Bagnaia menjuarai musim 2022, Marquez selalu tampil tangguh, terutama ketika melawan Andrea Dovizioso pada 2017, 2018, dan 2019. Usai mengunci gelar dunia 2025 di Jepang, Minggu, 28 September 2025, Marquez kini berstatus sebagai 7 kali juara dunia MotoGP dan 9 kali juara dunia Grand Prix. Ia juga menjadi pembalap Ducati keempat yang mampu menjuarai MotoGP. Tak hanya itu, ini juga merupakan gelar dunia pembalap Ducati yang kelima. Marquez meraih gelar ini dengan performa superior sepanjang musim. Sejauh ini, rider Ducati Lenovo Team itu meraih 15 podium sprint termasuk 14 kemenangan, serta 14 podium Grand Prix termasuk 11 kemenangan. Lewat MotoGP.com, Dall'Igna pun mengaku tak menyangka akan menyaksikan dominasi seperti ini. Marc Marquez mudah diajak kerja sama. Ketika saya merekrut Marc, saya cukup yakin itu adalah hal terbaik untuk Ducati, tetapi saya tidak pernah membayangkan sesuatu seperti ini. Dia mendominasi musim dan melakukan pekerjaan yang luar biasa, ungkap Dall'Igna, yang sebelumnya juga merebut gelar dunia dengan Bagnaia dan Jorge Martin. Pria asal Italia ini juga menyatakan Marquez merupakan salah satu pembalap yang mudah untuk diajak bekerja sama. Menurutnya, rider berusia 32 tahun itu juga sangat jelas dalam memberikan umpan balik dalam pengembangan motor, sehingga mempermudah kinerja insinyur. Jujur saja, bekerja dengannya cukup mudah. Sangat jelas ketika ia mengomentari masalah motor. Dia jelas cepat di lintasan dan itu yang paling penting. Sungguh mudah. Bahkan dalam kesulitan, dia tetap tenang dan mencoba menyelesaikan masalah. Jadi, bekerja dengannya sungguh menyenangkan. Lanjutnya, salut atas kegigihan Marc Marquez untuk bangkit. Dall'Igna, yang menjabat sebagai insinyur utama Ducati sejak 2013, harus menunggu sampai 2022 untuk merebut gelar dunianya bersama pabrikan Italia itu di MotoGP. Ia sempat cukup dekat dengan mahkota juara pada 2017, 2018, dan 2019 lewat Dovizioso. Namun, Marquez selalu mengalahkannya. Setelah tahun ini, saya sangat paham mengapa kami butuh waktu begitu lama untuk meraih gelar pertama, karena Marc benar-benar luar biasa ketika berada di lintasan dengan motornya. Sangat sulit melawannya. Dia ingin menang. Sesederhana itu, dia ingin menang, ungkap ex-direktur teknis Aprilia Racing ini. Dall'Igna juga mengaku salut atas kegigihan Marquez untuk bangkit dari keterpurukan usai cedera parah berkepanjangan. Pada akhirnya, ia kembali lagi ke puncak. Ini luar biasa. Saya yakin hanya sedikit atlet di dunia yang melakukan sesuatu seperti yang dilakukan Marc untuk bangkit dari cederanya, pungkasnya. Performa kuat membuat Marc Marquez dijagokan untuk menjadi juara dunia pada MotoGP 2025. Rekor Valentino Rossi terancam oleh si musuh bebuyutan. Marc Marquez benar-benar bangkit dari kubur setelah performa yang terus meningkat sejak nekat meninggalkan Honda untuk bergabung dengan skuad Ducati. Jika musim lalu, hanya menang 3 kali, Marquez terbang tinggi bersama Ducati Lenovo untuk memuncaki klasemen sementara dengan keunggulan telak. Marquez mengumpulkan 307 poin setelah 10 seri. Dia unggul 68 poin dari rival terdekat yang tidak lain adik sendiri, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, lalu 126 poin dari rekan setim, Francesco Bagnaia, di urutan ketiga. Kok bisa? Torehan 15 kemenangan dan 3 podium lainnya dari 20 balapan sprint dan GP yang sudah diselenggarakan musim ini menjadi jawabannya. Sosok sesepuh di padat MotoGP yaitu Carlo Pernat pun yakin bahwa hampir bisa dipastikan siapa juaranya musim ini. Gelar ke-9 sudah dikantonginya, ucap Pernat merujuk Marc Marquez dalam wawancara dengan Man on Wheels Magazine. Oke, semuanya bisa terjadi dalam balapan, tetapi secara praktis dia memenangi setiap balapan.
Dia unggul di atas 100 poin, bagaimana bisa Anda berasumsi bahwa Marc Marquez mungkin tidak akan memenangi gelar musim 2025? Saya juga bisa melihat dengan menonton TV di rumah sakit, dia berlomba dengan memegang kendali, tidak terlihat seperti pergelangan tangannya terkilir.